Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Sukor Sekuritas. Ya, IHSG berhasil mengawali pekan ini di zona hijau dengan menguat tipis 0,13%. Untuk membahas bagaimana arah IHSG, kita telah bersama dengan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Terima kasih Mas Bernardus telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat analisa Anda seperti apa, Mas Bernardus, terkait dengan IHSG kita? Apa analisis teknikal dan juga fundamental Anda terkait dengan IHSG hari ini? Apa sajakah kira-kira sentimen yang memang mempengaruhi penguatan IHSG hari ini? Oke, jadi kita melihat bahwa di awal sesi IHSG sempat mengalami tekanan dikarenakan kita melihat Dow Jones di perdagangan Jumat lalu mengalami penurunan akibat kekhawatiran akan adanya kenaikan suku bunga lebih awal dikarenakan The Fed dalam meetingnya menyatakan bahwa ada potensi kenaikan suku bunga lebih awal karena inflasi yang cukup signifikan di berbagai negara. Akan tetapi selanjutnya penguatan kembali terjadi di IHSG dan berbagai bursa Asia lainnya dikarenakan kita melihat bahwa ternyata COVID-19 varian baru yaitu Omicron, ternyata death rate-nya berdasarkan WHO yang diumumkan di akhir minggu lalu belum menunjukkan death rate atau fatality rate yang cukup besar dibandingkan dengan Delta atau varian awal. Sehingga tentu saja ini meredam kekhawatiran masyarakat dunia kaitannya mengenai Omicron. Sehingga diperkirakan Santa Claus Rally jika Omicron ini tertahan dan death rate-nya tidak signifikan, akan terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, di mana kita menargetkan IHSG secara fundamental di akhir tahun 2021 ini di angka 6.800. Oke, nah tapi prospek dari IHSG sampai akhir pekan ini akan seperti apa, Mas Bernardus? Anda melihat apakah IHSG ada di rentan, masih di rentan 6.500 atau kita mampu untuk menguat di atas 6.600? Ya, untuk saat ini IHSG tertahan di area support kuat di kisaran area 6.480. Selama IHSG tidak tertembus di 6.480, IHSG masih berada di dalam zona aman. Berarti dia tidak breakdown, area support cukup kuat, titik breakout sebelumnya pola cup and handle, sehingga tidak akan berpotensi turun ke area 6.300. Sehingga 6.480 ini menjadi titik kunci. Nah, untuk area-area resisten yang perlu diperhatikan oleh IHSG di minggu ini adalah yang pertama, di kisaran area 6590, resisten kedua di area 6630, dan selanjutnya di kisaran area 6680. Itu tiga area yang perlu diperhatikan, yang mana perlu ditembus IHSG sebelum akan mencetak rekor all time high-nya atau menuju area target price dari Sukor Sekuritas di angka 6.800. Oke, Mas Bernardus, ini kita juga lihat beberapa sentimen global, diantaranya ada masih terkait dengan pengaruh Omicron dan juga kebijakan The Fed di sini kita lihat. Nah, Anda melihat selera risiko investor di pasar modal Indonesia saat ini seperti apa? Apakah masih ada potensi rotasi aset atau mungkin saran investasi bagi investor dari Anda seperti apa, Mas Bernardus? Oke, jika kita melihat yang pertama kaitannya dengan Omicron, kita akan melihat lebih dahulu ke depannya Omicron ini fatality rate atau death-nya seberapa besar. Jika memang nanti ke depannya setelah dilakukan penelitian oleh WHO, death rate-nya atau fatality rate-nya tidak besar atau jauh lebih kecil daripada Delta atau varian pertama, tentu saja ini akan menjadi kabar baik bagi seluruh dunia. Sehingga ini tidak akan menimbulkan kekhawatiran yang berarti bagi investor-investor terkait mengenai investasi mereka di bursa saham di berbagai belahan dunia. Akan tetapi jika Omicron ini ternyata nanti fatality rate cukup besar, nah ini yang akan mendapatkan kekhawatiran dari pasar. Karena hari ini ekspektasi pasar adalah Omicron death rate tidak besar sehingga mengalami kenaikan. Dan ini kita harapkan akan terus berlangsung. Apalagi vaksinasi dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia udah cukup besar. Sehingga COVID-19 di Indonesia sendiri, kita lihat pertumbuhan sudah di bawah 500 new cases per harinya atau cukup rendah. Sehingga jika ini bertahan, ini akan menjadi sentimen cukup positif untuk bursa Indonesia dan berbagai belahan lainnya. Baik, nah tapi kaitannya dengan The Fed bagaimana? Ya. Kalau kaitannya mengenai The Fed, kita melihat jika inflasi di berbagai belahan dunia terus mengalami peningkatan, ini yang ditakutkan. Yang mana jika inflasi terus meningkat, ada potensi The Fed akan meningkatkan suku bunga, yang mana berbagai negara lainnya seperti Korea Selatan dan Selandia Baru telah menaikkan suku bunga. Nah, jika suku bunga dinaikkan, kekhawatirannya adalah investor akan taking profit dari aset yang berisiko, yaitu pasar saham, akan berpindah atau berpaling ke deposito atau obligasi. Seperti itu.
Tapi IHSG masih ada peluangkah untuk cetak all time high dalam situasi seperti ini menurut Anda, Mas Bernardus? Menurut pandangan kami dari Sekuritas masih ada potensi IHSG mencetak level all time high, di mana saya prediksi atau kami prediksikan target IHSG di tahun ini di angka 6.800. Apalagi Santa Claus Loli baru mulai, plus nanti ada Januari effect di awal bulan Januari. Oke, baik. Mas Bernardus, kita juga lihat tadi di berita-berita sebelumnya adalah banyak atau kita lihat pekan ini IHSG diramaikan dengan masuknya beberapa emiten baru. Rekomendasi Anda untuk saham-saham IPO ini seperti apa? Ya, untuk saham-saham IPO sekali lagi kita jangan FOMO atau fear on missing out, tapi kita lakukan analisis terlebih dahulu secara objektif, yaitu kita hitung valuasinya yang pertama secara price to earning ratio dan price to book value jika kita bandingkan dengan perusahaan yang lain di sektor yang sama. Apakah overpriced atau undervalue? Jika perusahaan tersebut undervalue, itu layak untuk kita lirik atau kita koleksi. Yang kemudian yang kedua kita lihat apakah perusahaan tersebut ditopang oleh grup besar atau tidak. Jika perusahaan tersebut ditopang oleh grup besar, seperti misalnya grup-grup konglomerasi yang udah teman-teman atau investor ketahui, ini akan menjadi value added atau nilai tambah untuk perusahaan tersebut. Nah, dua poin tersebut menjadi hal yang penting dilakukan sebelum melakukan pembelian saham IPO ataupun ketika ingin melakukan pembelian di hari pertama IPO. Karena secara teknikal kita belum bisa melihat pergerakannya seperti apa ketika saham tersebut belum listing di bursa. Baik, secara kita lihat arah investor asing pekan ini, Mas Bernardus, Anda melihat bahwa investor asing akan seperti apa bergerak ya? Kira-kira apakah atau mungkin sentimen apa saja yang akan mempengaruhi aksi jual ataupun aksi beli dari asing ini? Oke, terkait mengenai pergerakan asing, tentunya asing ini sangat bergantung dari yang pertama adalah makroekonomi kaitannya mengenai the Fed, fenomena the Fed di Amerika Serikat sana. Jika gonjang-ganjing atau perkiraan bahwa suku bunga akan dinaikkan lebih cepat, ini akan terus bergulir, tentu saja ada potensi mereka akan take profit terlebih dahulu, mengamankan dana mereka. Jika ketika nanti betul-betul suku bunga dinaikkan, mereka udah ada cash untuk dipindah ke obligasi maupun ke deposito. Akan tapi jika kaitannya mengenai suku bunga ini teredam case-nya, ini akan menjadi sentimen positif. Dan yang kedua, sekali lagi adalah kaitannya mengenai Omicron. Jika Omicron ini terkendali dan death rate tidak akan besar, tentu investor asing masih akan berani untuk di sektor-sektor atau di instrumen investasi yang agresif, seperti pasar saham. Baik, kita beralih coba untuk melihat peluang di kala situasi seperti ini, yaitu adalah dengan virus Omicron ini. Bagaimana Anda melihat mungkin prospek dari saham healthcare dan juga teknologi di bawah pengaruh varian Omicron ini? Oke, yang pertama kaitannya mengenai healthcare. Untuk healthcare tentu saja kaitan mengenai varian Omicron ini akan sangat bergantung bagaimana Omicron ini bisa masuk ke Indonesia. Tentu saja kita tidak mengharapkan Omicron masuk ke Indonesia. Tapi jika sampai Omicron itu masuk ke Indonesia dan akhirnya banyak korban jiwa walaupun tidak sampai meninggal, ini juga akan mampu meningkatkan kerja emiten-emiten. Yang pertama adalah kaitannya mengenai rumah sakit. Tentu saja kita bisa perhatikan berbagai emiten rumah sakit yang bervaluasi murah. Seperti contohnya adalah Hermina atau Heal dan juga Silo yang bisa teman-teman perhatikan. Dan selanjutnya adalah kaitan mengenai tes laboratorium. Karena tentu saja dengan varian Omicron jika sampai masuk ke Indonesia, tentu saja pemerintah akan kembali menggalakkan namanya tes antigen, tes PCR, dan sebagainya. Dan ini akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan laboratorium akan diuntungkan. Salah satunya yang bisa diperhatikan atau masuk ke watchlist teman-teman sekalian adalah PRDA atau Prodia. Jadi untuk emiten healthcare dan laboratorium yang bisa kita masukkan watchlist adalah ketiga saham tersebut. Baik, nah kita masuk ke rekomendasi saham dan juga prospek saham, salah satunya saham konsumsi dan jasa perdagangan untuk pekan ini. Anda melihatnya seperti apa, Mas Bernardus? Untuk konsumsi saat ini masih ada sentimen kaitannya mengenai right issue besar yang akan dilaksanakan oleh Waskita Karya. Sehingga potensi untuk saham-saham konsumsi yang biasanya mengalami window dressing dari tahun-tahun sebelumnya, ini akan sedikit tertahan sampai right issue ini akan berakhir. Nah, that's why tentu saja kita akan melihat bagaimana perkembangan right issue ini, dan ketika tradingnya sudah berakhir, kaitannya mengenai trading rate-nya, ini kita akan bisa wait and see apakah dia akan bergerak menuju ke
area bullish-nya atau masih sideways. Dan kita sebaiknya lakukan pembelian ketika on way out untuk saham-saham kaitannya mengenai emiten konstruksi. Dan kemudian untuk kaitannya mengenai emiten perdagangan, kita bisa perhatikan yang cukup menarik yaitu di basic industry, yaitu ada emiten otomotif, yaitu Astra International, yang mana kita melihat bahwa PPNBM 5% akan dilanjutkan sampai tahun 2022, terutama yang di bawah 1.500 cc. Sehingga Astra International di angka 5.700 sampai 5.800 merupakan area yang cukup cantik untuk kita melakukan koleksi. Dengan target fundamental dari sekuritas untuk Astra International di angka 7.500. Baik, terakhir Mas Bernardus, jadi prediksi IHSG besok menurut Anda akan seperti apa dan tentunya rekomendasi saham dari Anda? Nah, IHSG diperkirakan masih akan cenderung bergerak sideways di range antara 6.480 sampai 6.590. Oleh karena itu, ini malah menjadi kesempatan kita buat yang ketinggalan mau beli saham ketika Santak Australia atau window dressing. Saatnya kita beli saham-saham blue chip andalan kita sebagai investasi kita, terutama saham-saham di sektor perbankan yang merupakan indeks paling besar di IHSG, dan juga di sektor-sektor lainnya seperti properti dan juga retail, karena kita melihat bahwa daya beli masyarakat sudah mulai meningkat, sehingga kedua emiten tersebut akan layak untuk disimak. Baik, terima kasih Mas Bernardus telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, demikian Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas.